Oke, halo semuanya teman-teman. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini ya. Duta Pajak Abal-Abal. Berarti konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram gratis teman-teman ya di channelnya Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam ya. Dan seperti biasa teman-teman, gue perlu disclaimer dahulu ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya juga ya. Dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi kalau salah mohon dikoreksinya ya teman-teman ya. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak resmi ya, tetapi isi video ini tuh bukanlah saran profesional konsultan pajak teman-teman ya. Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu. Karena masing-masing orang tuh punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda. Nah, Awan akan tersedia secara gratis ya, secara langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, kalau ada pertanyaan teman-teman silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Kita ada promo dulu nih buat teman-teman. Kita sekarang ada program membership ya. Bagi teman-teman yang perlu diskusi pajak langsung dengan Awan, dapat bergabung di membership kita ya. Teman-teman tinggal masuk ke website www.pajaksmartvip.com ya guys. pajaksmartvip.com. Teman-teman akan tergabung dalam grup WhatsApp membership. Nanti bebas diskusi setiap hari, tiap hari aja ya, semua tiap hari ada di situ, bisa diskusi grup. Teman-teman juga bisa bertemu dengan gue langsung secara online ya, tiap hari Selasa jam 8 malam. Kita bebas bahas kasus-kasus pajak maupun akunting ya. Membership ini berbayar teman-teman ya. Nah, atau teman-teman bisa ke gratis juga boleh ya di sini. Tapi kalau mau ke membership berbayar, ada diskon khusus buat teman-teman semua. Segera bergabung ke membership kita ya di pajaksmartvip.com guys. Oke, silakan bertanya di kolom komentar apabila mau bertanya ya. Gue akan kasih tahu dulu informasi-informasi terbaru ya. Mungkin informasi terbaru hari ini. Nah, ini nih. Informasi terbaru. Lapor Pak Purbaya banjir aduan ya. Soal apa nih? Soal bea cukai. Menkeu mengatakan saya akan telepon sendiri biar kontrolnya langsung katanya ya. Nah, Menkeu mengatakan bakal turun tangan langsung ya untuk memastikan penanganan laporan masyarakat melalui kanal WhatsApp Lapor Pak Purbaya benar-benar berjalan efektif ya. Hingga kini kanal pengaduan itu telah menerima 28.000 pesan dari masyarakat. Anjrit. Buset. Udah 28.000 laporan masuk, separuh sudah diverifikasi ya. Dalam kalimat media taklimat media di kantor Kemenkeu ya, hari Jumat 24 Oktober dia mengatakan hampir separuh laporan yang masuk sudah diverifikasi, yaitu 14.000 pesan. Dari jumlah tersebut 722 pesan dikategorikan sebagai aduan, 353 masukan, 432 pertanyaan, dan 12.000 pesan lain-lain. Sementara ada 14.300 yang masih dalam proses verifikasi. Gila. Laporan yang telah diverifikasi diteruskan ke Itjen Kementerian Keuangan untuk menjaga independensi proses penanganan. Koordinasi teknis dilakukan bersama DJP dan Direktorat Bea Cukai ya. Buset. Menkeu akan turun langsung. Purbaya menegaskan bahwa dirinya tidak hanya akan menerima laporan ya, tapi juga akan melakukan pemantauan langsung terhadap tindak lanjut setiap aduan. Ia bahkan menyatakan akan melakukan inspeksi mendadak secara acak ke lapangan. Setelah beberapa puluh kasus yang Anda laporkan, saya akan datangi orangnya, saya telepon sendiri biar kontrolnya langsung dari saya. Menurutnya, langkah ini diperlukan agar penanganan aduan benar-benar serius ya, dan tidak berhenti di atas meja laporan. Purbaya menjelaskan bahwa proses verifikasi terkadang terhambat karena pelapor sulit dihubungi setelah menyampaikan aduan. Ia menduga banyak pelapor enggan mengangkat telepon karena tidak mengenali nomor yang digunakan oleh petugas verifikasi. 2 nomor resmi untuk verifikasi dan pelaporan ya. Ada Untuk menghindari kesalahpahaman, Purbaya mengumumkan 2 nomor resmi yang digunakan untuk lapor Pak Purbaya ya.
Yang utama adalah 0822 4040 itu. Sementara tim verifikasi akan menggunakan nomor yang baru ini nih, 081599666662. Saya juga baru tahu teman-teman ya, baru tahu ini. Kami akan melakukan konfirmasi pakai nomor yang baru ini. Kalau masyarakat mengirim laporan ke saya, kalau yang nanya tentang laporan itu bukan nomor ini, jangan dijawab, jangan dipercaya. Kami hanya akan melakukan verifikasi pakai nomor tunggal katanya. Waduh, luar biasa. Purbaya mendorong reformasi layanan pajak dan bea cukai. Program Lapor Pak Purbaya merupakan inisiatif baru Kemenkeu ya, untuk meningkatkan transparansi dan integritas layanan pajak serta bea cukai. Sejak diluncurkan, sudah ada 24.000, gila teman-teman ya, luar biasa. Jadi menurut gue, Lapor Pak Purbaya adalah sebuah program omong kosong, sebuah program yang tidak akan mungkin bisa berhasil ya, karena 24.000 coy, 24.000 laporan. Itu kalau satu laporan diberesin satu hari tuh mungkin nunggu kiamat baru dapat kita teman-teman ya. Kalau satu hari 10 pun mungkin nunggu kiamat baru selesai, baru bisa diurus kita ini ya. Jadi nggak bakalan bisa dapat ketika laporan kita tuh betul-betul ditindaklanjuti ya. Apalagi laporan gue udah berapa itu, udah hari keberapa laporan gue itu tidak pernah benar-benar dibantu ataupun dipanggil ataupun di WA juga nggak ada sama sekali ya. Sudah berapa kali gue bikin laporan tuh. Tapi nggak apa-apa lah, kita mengapresiasi Pak Purbaya ya. Oke teman-teman, bagi yang mau bertanya silahkan dituliskan di kolom komentar ya teman-teman ya. Kita akan berusaha menjawab. Yang pertama dari Ibu Anissa Nasution. Halo Bu Anissa, customer susah disuruh upload retur pajak keluaran karena sekarang kan pembeli yang buat retur, penjual cuma bisa terima atau batalkan. Kalau faktur pajak kami edit tapi pembukuan kami catat retur boleh nggak? Secara internal boleh sih Bu, sekali-sekali ya Bu, tetapi gua rasa jangan sering-sering ya, jangan sering-sering ya. Kalau memang fakturnya kita edit, maka invoice-nya pun kita perlu edit gitu, lebih aman seperti itu ya, lebih aman. Supaya cocok nih. Nah, memang kita perlu edukasi untuk si customer bikin retur sih. Kalau perlu mungkin dibikin video gitu loh, dibikin video tutorial untuk dia bisa melakukan retur di Cortex-nya dia. Ini memang mempersulit kita sih ya. Memang Cortex ini bukannya mempermudah, malah mempersulit kita semua. Ya mau gimana lagi ya? Ini kan kerjaannya Sri Mulyani ini sama Surya Utomo ya, yang mempersulit kita semua. Oke, sementara gitu Bu. Thank you Bu Anissa. Semoga terbantu. Ada Bapak MZ Nil. Selamat malam kawan. Saya dapat SP2DK tentang deposito. Sebagian sudah bisa saya jelaskan dan kurang 1M yang masih belum saya jelaskan. Dari AR minta perhitungan penggunaan tarif PPh pasal 17. Oke, laporin ke Pak Purbaya. Pak ya, laporin ke Pak Purbaya aja langsung. Sedangkan omset saya di bawah 4,8M, apakah bisa saya dikenakan tarif 12,5% PPS? Apakah tarif PPS masih berlaku? PPS sudah tidak ada Pak ya. PPS sudah tidak ada. Bapak bisa menggunakan metode pas final. Pas final boleh tuh 12,5% dengan syarat Bapak sudah ikut TA dan Bapak harta itu berasal dari 2015. Oke, itu syaratnya ya. Kalau Bapak memang betul-betul omset di bawah 4,8M sih Bapak bisa pakai 0,5% kalau mau ya. Sementara seperti itu Pak. Kalau Bapak tidak mau dikasih 0,5% dan tidak mau dikasih pas final 12,5, laporin ke Pak Purbaya aja Pak. Oke. Thank you Pak MZ Nil. Bapak Nikozon tahun 2025 CV masih pakai final 0,5%. Semisal di bulan Oktober omsetnya tembus 4,8M. Oke, untuk pembayaran PPh bulan Oktober-Desember apakah masih final? Jawabannya masih final ya. PPh final 0,5% itu harus terus berlanjut sampai Desember walaupun dia mencapai atau melewati 4,8M di tengah-tengah tahun. Oke. Apakah 2026 angsurannya masih 0 sampai atau sudah mengangsur berdasarkan omset 2025? Sebenarnya tahun pertama itu 0. Tahun pertama itu 0 ya, PPh 25-nya. Namun saran saya sih mulai bayar aja Pak, supaya nanti tidak tiba-tiba kaget shock di tahun 2027-nya ya. Tiba-tiba bayar SPT tahunan gede gitu loh. Nah, jadi sebenarnya sih nihil di tahun pertama. Namun
kita sarankan hitung aja. Kan bisa dihitung tuh, sebenarnya kan bisa dihitung kan. Dengan metode PPh 25 itu bisa dihitung supaya langsung dibayar di tahun pertama tahun depan gitu ya, PPh 25-nya. Oke. Thank you Pak Nikozon, semoga terbantu. Bapak Teguh Febri, untuk final orang pribadi yang potongan 0,5%, apakah jadi diperpanjang? Jawabannya jadi diperpanjang ya. Maksud Bapak kan penerapannya ya. Penerapan PPh final 0,5% itu diperpanjang sampai Desember 2029 ya. Desember 2029 masih panjang, masih 4 tahun lagi. Oke. Thank you Pak Febri, Pak Teguh Febri. Bapak Mariatan 2107, Kawan, saya dapat warisan uang dari jual rumah Papa tahun 2022. Kalau saya masukkan di SPT tahun 2025, apakah boleh? Jawabannya boleh ya, dengan syarat Bapak punya bukti-buktinya. Bukti bahwa rumah itu atas nama orang tua, kemudian ada bukti penjualannya, ada bukti uang masuk dari penjualannya. Oke? Menurut saya, kalau Bapak mau pembetulan mundur ke 2024, 2023, dan 2022 dibetulkan tiga-tiganya, itu boleh kalau mau ya. Namun kalau nggak mau, ya udah langsung aja ke 2025. Oke? Thank you Pak Mariatan. Lanjut, Bapak Mariatan 2107. Ortu nggak punya MPWP, jadi rumah nggak pernah dilapor di SPT. Nggak masalah Pak ya. Mau dia sudah lapor atau belum lapor nggak masalah. Yang penting Bapak bisa buktikan bahwa itu adalah warisan yang resmi. Contohnya itu dulu atas nama si ayah, kemudian Bapak adalah anak kandungnya gitu ya. Bisa dibuktikan seperti itu sih. Itu kita anak yang terima uang warisan dari rumah, apakah kena pajak penghasilan dari orang tua? Enggak sih. Harusnya enggak, karena warisan tidak kena pajak. Oke. Thank you Pak Mariatan 2107. Oke, kita lanjut. Bapak Mei 2107. Malam kok, malam Pak Mei. WP usaha dagang, lapor SPT final. Ada tabungan belum dilapor dan indikasi penghasilan yang belum dilapor. Apakah bisa diakui sebagai omset dan kena 0,5%? Jawabannya bisa ya. Karena WP tidak ada usaha lain, tapi AR minta diakui sebagai penghasilan lain dan kena tarif progresif. Oke. 1. Tanyakan kepada AR, kenapa mesti penghasilan lain, kenapa tidak boleh dianggap usaha dagang ya. 1 ya, tanya AR, kenapa harus penghasilan lain, kenapa tidak pakai usaha UMKM. Yang kedua, tanyakan kepada AR, dasar hukumnya apa. Kalau dia bilang harus PPh progresif, harus pakai penghasilan lain, dasar hukumnya apa Pak AR, tanya dia. Oke. Yang ketiga, kalau mentok sama AR, segera laporkan kepada laporpakpurbaya.com. Lapor Pak Purbaya di chatting ya, di WA. Oke. Thank you Pak Mei, semua terbantu. Bapak Mei, padahal omset WP belum sampai 4,8 M. Ya, nggak apa-apa Pak, laporin aja ke Pak Purbaya, atau Bapak coba ngomong dulu ke AR-nya, dasar hukumnya apa sih, begitu. Oke, thank you Pak Mei, semoga terbantu. Ibu Lisa Mona, malam kok, salam sehat bahagia selalu, amin. Thank you Pak Bu Lisa, semoga sehat selalu. Bapak Mei 2107, tanya lagi kok, apa penjualan di Gunggung masih bisa dilapor secara global di Cortex atau sudah harus dirinci per hari per transaksi? Sementara masih boleh global sih penjualan, karena penjualan ke konsumen akhir semua. Oke, sementara masih boleh global Bu ya Pak ya, tetapi kedepannya ya akan diminta rincian ya, kedepannya pasti akan diminta rincian. Dan kalau Bapak mau, dari sekarang dirinci lebih bagus ya, dari sekarang dirinci supaya tidak ada masalah kedepannya gitu. Tapi sepemahaman saya masih boleh sih digabungin. Oke, thank you Pak Mei, semoga terbantu. Ibu Anissa, thank you kok, sama-sama. Ibu Dera Susanti, malam kok, malam Bu Dera, mau tanya mengenai warisan yang mau dibagikan berupa rumah dari ayah. Ada di SPT ayah, tapi MPP ayah sudah terlanjur dihapuskan. Bagaimana cara membuat SKB warisnya? Apakah harus membuat MPWP? Maksud Ibu MPP si ayah ya? Udah nggak usah Bu, orang sudah hapus MPP kok. Oke,
Untuk SKB itu tidak ada syarat harus lapor di SPT orang tua. Tetapi kalaupun syarat itu ada, ibu bisa lampirkan SPT yang kemarin. Ketika ayah masih punya NPWP, kan dia lapor tuh. Itu bisa dijadikan sebagai bukti gitu loh, bahwa itu sudah dilapor di SPT ayah dan ibu bisa dapatnya SKB gitu ya. Tapi kalau SKB berarti hibah ya, hibah atau waris ini bu. Ya sama aja lah, sama aja intinya si ayah itu walaupun sudah hapus NPWP, dia itu sudah lapor sebenarnya kan, gitu kan. Nah, jadi nggak masalah. Jadi harusnya boleh kok tetap dapat SKB. Coba aja bu, kalau nanti SKB ditolak, ibu tanyain kepada orang pajak, kenapa SKB ditolak, alasannya apa. Nah, oke. Thank you Bu Dera, semoga terbantu. Bapak Enerdi Wu, malam kok, malam Pak Enerdi. Mau tanya cara bedain gampangnya WAPU, PPN, dan PKP itu apa ya? Gimana? Gampangnya WAPU, PPN, dan PKP. WAPU itu adalah bendahara pemerintah dan BUMN, Pak. Nah, itu WAPU tuh, wajib pungut ya. Jadi, kalau kita jualan barang kepada pemerintah, bendahara, ataupun BUMN, maka itu WAPU. Setahu saya itu doang sih, WAPU sih. Jadi, kalau dia BUMN, ya dia WAPU. Kalau BUMN kan nggak banyak ya, paling ya kayak Wijaya Karya, Wika, Adikarya, dan kawan-kawannya itu. Kalau pemerintah, Bapak tahu dong pemerintah ya, kayak sekolah-sekolah, dinas-dinas gitu. Seumpaman saya begitu Pak. Oke, thank you Pak Enaldi, semoga terbantu. Ibu Lisa Mona 1183, kok mau tanya, komisaris ada tambahan modal tapi nggak ada bukti setornya, hanya ada akte notaris ya. Apakah boleh diakui sebagai modal? Saya ulang ya, komisaris ada tambahan modal tapi nggak ada bukti setor, hanya ada akte notaris. Apakah boleh diakui modal? Sebenarnya boleh Bu ya, sebenarnya boleh. Tetapi kan aneh dong, setoran modal tapi nggak ada bukti, aneh dong. Kok bisa? Kan kalau dia transfer ada bukti transfer. Kalau dia kasih uang tunai ya tinggal dibikin kwitansi aja gitu. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja sih Bu. Tetapi pasti ada kok ya bukti transfer atau bukti setor kan pasti ada. Oke. Nah, oke Bu, boleh-boleh aja sih menurut saya diakui sebagai modal ya sesuai dengan akte perubahan aktenya. Oke, thank you Bu Lisa, semoga terbantu. Ibu Ayu Riza, kok mau tanya, usaha saya bidang sewa jasa transportasi plat hitam dan plat kuning. Apakah betul kode faktur kendaraan plat kuning pakai 080? Setahu saya iya ya. Yang penting sewa jasa transportasi ya, sewa jasa transportasi. Kalau sewa harusnya enggak sih, setahu saya Bu ya, setahu saya yang bisa dibebaskan pajak itu adalah kalau dia jasa angkutan. Kalau ibu kan bukan jasa angkutan nih, jasa ini kan sewa jasa transportasi ya. Oke, lebih aman sih gini Bu, lebih aman ibu coba email ke informasi@pajak.go.id ya, informasi@pajak.go.id untuk mempertanyakan mengenai apakah PT ibu ini dapat dikenakan 080 ya. Setahu saya hanya yang jasa angkutan saja. Kalau jasa sewa kayaknya belum ya, tapi coba cek lagi ke informasi Bu ya. Oke, thank you Bu Ayu, semoga terbantu Bu Ayu Riza. Bapak Hansel 9, malam Pak, malam Pak Hansel. Pak, 7 tahun tarif UMKM dihitung mulai kapan? Misalnya sebelumnya karyawan kena PPh 21, kemudian dia resign, dan kemudian menjadi wirausaha di tahun 2025. Terima kasih. Jawabannya adalah dihitung sejak dia mulai punya MPWP, ya, bukan sejak mulai dagang atau mulai usaha, bukan. Jadi kapan dia mulai punya MPWP? Kalau MPWP itu dimulai punya tahunnya tahun 2021 gitu, maka 7 tahun berakhir di 2027 gitu ya. Nah, tapi nggak usah pusing Pak ya, karena orang pribadi kan sudah diperpanjang sampai Desember 2029. Jadi walaupun dia sudah punya MPWP 10 tahun yang lalu, tetap tidak masalah. Dia tetap boleh gunakan PPh final sampai Desember 2029. Oke, semoga terbantu Pak Hansel 9. Bapak Macalate, kok jika saya mau buka jasa pergudangan, penyimpanan besi, tarif berdasarkan berat barang. Oh, tarifnya berdasarkan berat barang. Perbandingan harga untuk transfer pricing diambil di pergudangan lain seperti bandara pergudangan domestik, apakah nggak apa-apa?
Saya rasa nggak apa-apa Pak ya, nggak apa-apa sih, boleh-boleh aja. Oke, kalau sewa jadi kategori sewa ya, PPh final 10%, itu mungkin lebih aman. Boleh sih Pak menurut saya sih, menggunakan penggunaan bandara domestik. Oke. Thank you Pak Maca, semoga terbantu. Bapak Mei 21. Solusi untuk karyawan yang selama ini nicknya pakai 000 karena tidak langsung connect di Cortex. Apakah sekarang harus diaktifasi dulu dan harus pembetulan PPh 21? Oke. Pertanyaan pertama, apakah si karyawan itu harus mengaktifasi? Jawabannya tidak harus ya. Kalau dia tidak mau, nggak apa-apa kan? Mau gimana? Masa kita paksa? Gitu. Yang kedua adalah, apakah kita harus pembetulan SPT? Saya rasa nggak usah ya. Jadi untuk karyawan yang MPP-nya masih 000 999 zaman dulu itu tidak usah diapa-apain, nggak usah dibukain A1 nanti, gitu kan, karena belum bisa tuh dibukain A1, ya udah tidak usah dibikin A1 sementara seperti itu. Dan kita nggak usah pembetulan, ngapain repot-repot pembetulan, orang juga nggak perlu kan, si karyawan itu juga nggak perlu, dia juga nggak butuh A1. Thank you Pak Mei 21, semoga terbantu. Bapak Maca Latte, karena untuk cari tarif berdasarkan berat susah dicari kok. Ya kira-kira aja Bu, kira-kira aja Pak ya. Kira-kira aja lah, nggak apa-apa lah. Thank you Pak Maca, semoga terbantu. Bapak Maca Latte, apakah ada namanya aset prasarana kok? Kalau pembuatan teras paving block termasuk ke situ dan susut 16 tahun. Oke, karena kalau kebangunan manfaatnya kira-kira tidak sampai 20 tahun. Karena dilewati truk dan mobil, nilainya 21 juta. Oke, kalau cuma 21 juta sih, kalau saya sih langsung aja masuk ke biaya renovasi sih. Kalau saya ya, langsung masuk biaya renovasi karena kan tidak besar nilainya gitu. Tapi kalau Bapak mau masuk ke aset prasarana, menurut saya boleh ya. Menurut saya boleh aset prasarana, namun mengenai tahunnya mungkin Bapak perlu konsultasi ke informasi pajak deh. Coba email ke informasi@pajak.go.id untuk tanyakan ya, apakah dia masuk kategori 16 tahun atau 20 tahun gitu ya. Coba ditanyakan ke informasi pajak. Tapi kalau nilainya kecil sih, kalau saya sih langsung buang aja ke beban renovasi sih. Karena kecil sekali, cuma 21 juta doang. Oke, thank you Pak Maca, semoga terbantu. Ibu Lisa Mona, kok mau tanya, OP UMKM jika sudah habis tidak bisa perpanjang, apakah kena NPPN atau tarif progresif? Jawabannya NPPN ya. NPPN itulah tarif progresif ya. NPPN adalah sama dengan tarif progresif gitu Bu ya. Nah, namun gak usah khawatir karena orang pribadi semuanya belum habis ya. Orang pribadi semuanya masih bisa sampai Desember 2029. Jadi gak usah khawatir, masih bisa. Thank you Bu Lisa, semoga terbantu. Ibu Inaik. Malam Bu Ina. Jika shareholder punya company di luar negeri, lalu company tersebut mengirimkan uang kepada PMA di Indonesia, apakah itu bisa diklaim sebagai capital injection atau harus di-treat sebagai loan, sebagai hutang gitu? Ya tergantung internal Bu ya, tergantung internal. Bagi si internal ini apa? Apakah ini capital injection atau ini sebagai loan? Tergantung internal. Kalau Ibu bilang ini capital injection berarti capital. Kalau capital kan berarti penambahan modal saham kan. Kalau dia loan berarti kan tidak ada perubahan modal, hanya tambahan hutang. Nah, hutang itu kan berarti masih bayar bunga. Biasanya begitu Bu. Jadi tergantung internal Ibu nih ngomongnya apa. Itu sih. Oke. Thank you Bu Ina, semoga terbantu. Bapak Henry Wijaya Kusuma, teks amnesti ternyata tidak ada. Terus bagaimana harta 2019 yang diperoleh tapi lupa kita laporkan di PPS 2022? Oke, apakah tunggu nasib? Mohon pencerahan. Betul Pak ya, tunggu nasib. Karena untuk harta 2019 yang sudah lapor PPSK 2 itu akan kena yang namanya PPh 30%. Nah, kalau Bapak tidak mau, maka solusinya adalah yang pertama ikut pas final 2015 ya, bayar 12,5%. Nah, cara kedua adalah diamin dulu dengan harapan tidak ketahuan gitu. Atau cara ketiga, munculkan sebagai harta baru 2025 gitu, kan bisa menggunakan PPh yang baru gitu. Begitu sih Pak sementara ya. Thank you Pak Henry, semoga terbantu.
Bapak Dera Susanti, baik, terima kasih. Sama-sama Bu Dera. Bapak El Khairul, kok saya ada WP minta bantu validasi PPH dan tanah bangunan sudah terbayar. Di tengah jalan tiba-tiba meninggal sebelum validasi SSP. Ini gimana ya kok? Apakah dipindahkan ke akun ahli waris untuk validasinya? Makasih. Oke, yang pertama adalah dicoba tes dulu Pak, berhasil apa enggak gitu. Dicoba tes dulu berhasil atau enggak. Kalau enggak berhasil, terpaksa ahli waris Pak. Kalau memang tidak berhasil, maka terpaksa ahli waris yang mengurusi semuanya gitu. Karena berhubung dia baru meninggal nih kan, jadi coba-coba aja Pak ya, coba-coba aja dites, mungkin bisa langsung karena database pajak kan belum tahu kalau dia meninggal. Oke, sebentar begitu. Thank you Pak El, semoga terbantu. Bapak Kahari 22, malam kawan. Malam Pak Hari. Jika properti atas nama OP itu disewa kepada perusahaan PT. Yang menjadi kewajiban PPh final sewa siapa? Yang menjadi kewajiban adalah si PT memotong Pak ya. Si PT memotong 10%, si PT itu membayar 90% kepada si orang pribadi ya. Jika penyewanya perorangan gimana? Jika penyewa perorangan maka si pemilik yang bayar sendiri ya, bayar sendiri 10%. Nah, jika properti atas nama PT dan PKP, sewakan PT PKP kewajibannya terpotong. Oke, terpotong ya Pak Hari. Jadi intinya gini Pak. Kalau penyewanya adalah badan PT CV PTP, maka penyewanya itulah yang potong 10%, bayarkan kepada negara. Kemudian si penyewa itu transfernya adalah 90% kepada si pemilik bangunan. Kalau penyewanya adalah orang pribadi, maka dia tidak memotong. Dia bayarnya 100%, kemudian dibayar sendiri oleh si pemilik bangunan 10% ke negara. Kira-kira gitu. Nah, mengenai PKP, kalau si pemilik bangunan adalah PKP, baik dia orang pribadi maupun PT ya, kalau dia PKP, maka atas biaya sewa ini, atas invoice sewa dia harus ditambahin PPN. Nah, kira-kira gitu. Oke, thank you Pak Hari, semoga terbantu. Bapak Henry Wijaya Kusuma. Ada saudara baru lulus kuliah, terus bikin CV nih, toko baju. Di OSS dan NIB diisi modal kerja 50 juta. Lah, terus cara memasukkan modal di CV-nya bagaimana? Oke, belum pernah lapor MPP OP karena baru lulus. Oke, jadi yang pertama adalah beresin dulu SPT OP ya. Nanti ketika orang pribadi kan mau laporan tuh tahun depan. Nah, orang pribadi itu mesti betul-betul clear dia punya harta apa aja, dari mana aja, mesti clear. Yang kedua adalah di CV-nya bagaimana memasukkan modal baru. Caranya adalah di jurnal di akunting ya. Di akuntingnya dia menjurnal ada bank masuk 50 juta, kemudian ada modalnya Mr. A gitu 50 juta. Kemudian kalau ada nambah lagi berarti kan jurnal lagi nih, jurnal lagi. Debitnya itu adalah adalah kas atau bank, kreditnya itu adalah modalnya si Mr. A atau Mr. B. Nah, nanti SPT tahunan badan itu mengikuti akunting. Nah, gitu Pak Henry ya. Semoga terbantu Pak Henry Wijaya Kusuma. Bapak Pausnek, kalau WNA tinggal di Indonesia 3 bulan, mau transfer uang balik kepada Cina untuk bayar hutang. Apakah, WNA tinggal di Indonesia 3 bulan, mau transfer uang balik ke Cina untuk bayar hutang. Apakah ada aspek pajaknya? Apakah perlu bayar PPh? Saya rasa enggak ya, enggak ada hubungannya. Pertama adalah apakah dia punya MPP atau enggak. Kalau dia enggak punya MPP, berarti kan enggak pusing dia. Tapi kalau dia punya MPP, ketika uang keluar kepada Cina itu enggak ada pengaruh, enggak ada pajak. Pajak itu dikenakan atas penghasilan. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah dia ada usaha di Indonesia, ada dagang atau jasa yang menghasilkan uang. Nah, penghasilan inilah yang bayar pajak, Pak. Nah, setelah dia bayar pajak, uang itu dia bawa keluar ke luar negeri, ya nggak ada masalah, gitu. Jadi pajak dikenakan atas penghasilan, bukan atas uang keluar, bukan, tapi uang masuk. Oke, thank you Pak Pausnek, semoga terbantu. Bapak Mei, makasih kok, sehat selalu. Makasih Pak Mei, sehat selalu. Bapak Henry Wijaya Kusuma, kalau ada persidangan pajak karena kasus pajak tertentu, apakah sebaiknya pasang badan saja ya?
Toh paling lama berapa tahun sih? Apakah 6 tahun? Oh, Bapak masuk penjara. Terus setelah keluar penjara, apakah terhapus tagihannya? Nah, ini nih cilakanya nih Pak. Negara Indonesia itu tidak menghilangkan kewajiban pajaknya ketika orang di penjara. Nah, ini cilaka Pak ya. Jadi udahlah di penjara, tapi kewajiban pajak tidak hapus, tidak hilang. Gitu ya. Jadi ya kalau Bapak tidak bersalah, Bapak harus perjuangkan ya. Tapi kalau bersalah ya penjara sih gampang ya. Tapi kalau denda sampai angkanya fantastis kan kita jadi pusing ya. Kira-kira gitu sih Pak. Oke. Intinya sih tagihan tidak hapus ya. Dengan orang masuk penjara, tagihan pajaknya tidak hapus. Oke, thank you Pak Henry, semoga terbantu. Ibu Inaik, jika dijadikan capital injection, apakah company di luar negeri tersebut menerbitkan surat pernyataan kalau company tersebut milik shareholder yang bersangkutan? Pernyataan seperti itu boleh-boleh saja sih, nggak ada masalah ya. Pernyataan seperti itu tidak ada masalah. Sorry. Maksud Ibu maunya capital injection itu menjadi atas nama shareholder gitu ya. Nah, kalau capital injection atas nama shareholder, maka ya boleh bikin surat pernyataan seperti itu boleh. Lebih bagus lagi kalau dia itu transfer dulu ke rekeningnya si shareholder, barulah shareholder transfer uangnya kepada PMA ini. Nah, itu lebih aman. Jadi jelas-jelas nama yang masuk itu namanya si shareholder, sehingga yang menambah modal adalah nambah kapitalnya si shareholder gitu. Tapi kalau sudah terlanjur langsung dari luar negeri masuk ke PMA sini, ya nggak apa-apa juga. Surat pernyataan itu boleh ya, surat pernyataan itu boleh dilakukan karena untuk menyatakan bahwa uang itu memang adalah uang miliknya shareholder gitu ya. Nah, karena kan kita maunya penambahan capital atas nama shareholder ini, kira-kira gitu Bu ya. Nah, kecuali Ibu maunya kepemilikan saham yang baru ini atas nama company di luar, nah itu kan tidak usah surat pernyataan, itu langsung aja, berarti dia adalah pemegang saham baru, kira-kira gitu. Oke, thank you Bu Inaik. Thank you semua, semoga terbantu. Bapak Papausnek, apakah invoice pembelian barang yang berisi ongkos kirim diterbitkan faktur pajak atas barang dan ongkos kirim tersebut? Jawaban saya iya, lebih aman begitu. Ongkos kirim itu tambahan dari penjual. Apakah pembeli harus memotong pajak ongkos kirimnya? Oke, lebih baik begitu Pak. Jadi kalau mau tertib administrasi, maka si penjual itu buka faktur pajak sekaligus terhadap ongkos kirimnya. Kemudian atas ongkos kirim itu akan dipotong PPh 23 oleh si pembelinya, oleh si customer. Itu lebih aman. Kemudian si penjual ini akan memotong lagi ke JNE-nya, ke pihak ongkos kirimnya, potong lagi sekian 2% lagi gitu PPh 23. Jadi lebih aman, jadi tertib gitu ya. Si A invoice ke B potong, B invoice ke C potong gitu loh. Selama ini kan biasanya yang terjadi adalah ongkos kirim itu hanyalah item tambahan yang bersifat reimbursement. Kalau bersifat reimbursement, maka si C harus motong A gitu loh. Si pembeli harus potong PPh 23 kepada si yang punya ongkos kirim, yang ini ke jasa ekspedisinya. Padahal kan jasa ekspedisi mungkin nggak kenal sama si C-nya itu. Nah, itu ngerepot. Jadi lebih baik A ke B, B ke C. Jadi 2 kali, lebih aman. Oke, thank you Pak Papausnek, semoga terbantu. Ibu Mariatan 2107, kok saya sewakan ruko. Pajak sewanya di akte sewa tertulis dipotong dan disetorkan oleh penyewa. Oke. Tapi saya minta bukti setor, nggak dikasih-kasih. Itu kalau sama penyewa nggak disetorkan, apakah kita pemilik kemudian terpotong? Kemudian hari bisa dikejar orang pajak? Jawabannya bisa banget Pak ya, bisa banget. Jadi walaupun sudah ada perjanjian, tapi dia nggak motong dan nggak bayarin, maka kita kena nih, nanti nih dipanggil orang pajak nih ya. Ataukah bisa kita lepas tangan karena sudah ada tertulis di akte sewa dari notaris bahwa yang potong dan setor ke kas negara menyewa? Nggak bisa ya. Orang pajak tidak bodoh dan orang pajak tidak peduli ya. Orang pajak itu nggak peduli siapa yang bayar mau si nenek kita yang bayar juga nggak peduli dia. Pokoknya pajaknya mana, dia bilang. Kalau pajaknya nggak ada, dia nggak peduli. Mau ada surat perjanjian, surat pernyataan, nggak peduli. Pokoknya bayar, gitu ya.
Kalau penyewanya dia kejar nggak ketemu, ya dia kejar pemiliknya, gitu ya. Begitulah cara kerja oknum pajak di Konoha. Thank you Pak Mariatan, semoga terbantu. Oke, Bapak Setiak, jika saya kerja remote ke luar negeri, PT di sana nggak keluarin bukti potong, gaji masuknya lewat bank, apakah ada risiko pemeriksaan? Jawabannya, pemeriksaan itu bisa ada, bisa enggak Pak ya. Jadi pemeriksaan itu bisa terjadi, bisa nggak terjadi. Yang penting kita fokus kepada diri sendiri, gitu ya. Nah, kalau kita ada penghasilan, mau dari dalam maupun luar negeri, maka kita mesti laporkan di SPT kita. Nah, ketika kita laporan di SPT, itu perlu dihitung pajaknya. Udah gitu, Pak. Ya, jadi ketika kita sudah lapor pajak dengan benar, itu walaupun ada pemeriksaan ya nggak apa-apa, gitu, aman-aman aja. Oke, Pak ya. Nah, jadi nggak usah khawatir mengenai pemeriksaan, itu hal sesuatu yang bisa terjadi dan nggak ada masalah juga. Oke, thank you Pak Setiajak, semoga terbantu. Ibu Inaik, makasih banyak kok, sama-sama Bu. Bapak Henry Wijaya Kusuma, WPOP yang pasang badan dan mau masuk penjara, ternyata tidak terhapus tagihan pajaknya. Betul. Berarti secara hukum diberi hukuman seumur hidup ya seperti teroris. Betul Pak, benar. Gitu ya, secara harfiah jadi hukuman seumur hidup. Jadi orang akan hidup dalam ketakutan. Orang akan hidup dalam kondisi terhutang pajak terus itu ya. Itu betul Pak Henry, benar ya. Makanya ketika kita dikenain pajak, kita tuh harus melawan, harus betul-betul melawan secara hukum gitu loh, supaya clear, supaya benar terbukti salah apa nggak terbukti salah gitu loh. Oke, thank you Pak Henry, semoga terbantu. Bapak Henry, tolong kalau ada waktu dibuatkan kajian hukumannya dengan ahli hukum dong Pak Awan di YouTube, terima kasih. Oke Pak, siap, mudah-mudahan ya kita bikin nanti. Thank you Pak Henry. Bapak Setiak, makasih kok, sama-sama. Bapak Aman Sentosa 123, malam kawan, malam Pak Aman. Saya WA orang pribadi jualan baju, sudah cetak NPPN, apakah boleh tetap pakai PPh Final 0,5%? Jawabannya boleh ya, boleh. Jadi orang pribadi yang sudah punya surat NPPN atau juga seorang karyawan atau seorang agen asuransi, dia juga boleh tetap menggunakan PPh Final apabila dia punya usaha dagang. Ya, jadi satu orang boleh punya beberapa jenis kategori usaha dan boleh punya beberapa jenis tarif PPh-nya, tergantung jenisnya, itu boleh ya, nggak ada khawatir, nggak masalah. Thank you Pak Aman Sentosa, semoga terbantu. Ibu Mariatan 2107, padahal menurut undang-undang bilangnya yang potong dan setor adalah penyewa kok. Memang benar. Padahal kita sudah dipotong, berarti kita rugi dong. Betul, harusnya yang setor kita pemilik aja dong, kalau gitu biar kita aman kok. Setuju. Sekarang kenapa ibu bikin perjanjian minta dia yang potong dan dia bayar, gitu kan? Nah, kalau ibu tidak yakin dia bakal potong dan bayar, jangan ada perjanjian dari awal ya. Dari awal jangan ada perjanjian untuk dia yang potong dan bayar gitu. Jadi karena kita ragu-ragu nih gitu. Jadi dari awal kita bikin perjanjian biar gua yang bayar sendiri aja ya, biar gua bayar sendiri, lu bayar gua 100%. Nah, itu lebih aman. Oke. Namun kalau dia nggak mau, berarti kan dia mesti kasih bukti potong gitu, dan juga kasih bukti bayarnya dan bukti lapornya sekalian. Oke. Thank you Bu Mariatan 2107. Bapak Pausnek, kok kalau misalkan ongkos kirimnya bukan dari jasa ekspedisi, tapi tambahan ongkos dari penjual sendiri sudah mengantar barang, tetap potong PPh ya kok? Jawabannya betul Pak ya, betul. Pokoknya kalau di invoice atau faktur pajak itu ada unsur jasanya, maka jasa itu harus dipotong PPh. Oke, solusinya apa? Solusi gampang, harga barangnya dinaikin dikit gitu ya. Jadi ada 3 item nih atau 10 item, ada ongkos kirim ya, kira-kira 100.000 gitu ya. Ongkos kirim itu ditambahkan di salah satu item barang, naikin harganya dikit gitu Pak, beres. Oke. Thank you Pak Pausnek, supaya tidak ada jasa, semuanya murni barang saja. Oke, thank you Pak Paus, semoga terbantu. Oke, teman-teman belum ada pertanyaannya, silakan dituliskan di kolom komentar kalau ada yang mau bertanya ya. Nah, sebelum ada yang bertanya, kita akan cari-cari dulu nih berita-berita terbaru yang bisa teman-teman lihat ya. Oke, ada berita-berita terbaru
Silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Sambil saya cari nih berita-berita bagus buat teman-teman semua ya. Oke, ini dulu nih. Ada berita dari DDTC lagi nih ya. Purbaya tugaskan Irjen tangani aduan soal pengukuhan PKP hingga SP2DK. Mantap nih ya, kita lihat. Ini mungkin sama kayak tadi ya. Menkeu sudah menerima puluhan ribu pesan ya dari masyarakat melalui saluran pengaduan lapor Pak Purbaya ya. Topik itu menjadi ulasan di hari Senin. Purbaya mengatakan aduan yang diterima mulai dari WP yang kesulitan mengajukan PKP hingga soal penerbitan surat permintaan penjelasan SP2DK ya. Menurutnya, kasus ini akan ditindaklanjuti oleh Itjen ya, Inspektorat Jenderal Kemenkeu, bukan oleh Ditjen DJP ya. Jadi ada Itjen lagi. Aduan soal sulitnya mengajukan pengukuhan PKP disampaikan oleh WP di Kabupaten Karawang nih, Jawa Barat. WP ini mengaku diminta uang senilai 10 juta dalam rangka memperlancar proses PKP, oke? Ini hal biasa teman-teman ya, sudah biasa hal seperti ini ya. Sudah SST lah kita ya, sama-sama tahu lah ya. WP tersebut lantas memohon kepada Purbaya untuk mempermudah proses permohonan pengukuhan PKP. Masa kita mau bayar PPN dan PPH dipersulit, bukannya dipermudah, katanya. Bunyi aduan itu. Di sisi lain, ada WP mengeluh masih terima SP2DK walaupun sudah mengikuti program PPS ya, serta melaksanakan kewajiban bayar dan lapor pajak. Aduan ini datang dari WP dari KPP Pati ya, Pati, salah satu oknum juga itu Pati itu ya. Purbaya telah memerintahkan Itjen Kemenkeu untuk menindaklanjuti sebagian aduan ini ya. Menanggapi perintah itu, Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan, Awan Nurmawan, mengatakan akan menangani aduan secara independen. Nantinya, prinsipnya yang menangani adalah Itjen supaya independen. Namun, nanti dalam proses pelaksanaannya kita koordinasi dengan DJP dan DJBC. Oke. Ada 28.000 teman-teman ya. Sudah ada 28.390 aduan dari masyarakat. Buset, mampus. Ini mah sampai dunia kiamat ya, baru bisa diproses teman-teman ya. Jadi sulit ya untuk pengaduan DJP ini, pengaduan Purbaya ini betul-betul bisa selesai sih. Gue rasa tidak usah berharap lah teman-teman ya, karena sampai dunia kiamat juga baru akan diproses nanti. Oke. Lanjut, bagi ada yang bertanya silahkan di kolom komentar ya. Ada Bapak Mariatan 2107. Karena bilang notaris, menurut undang-undang memang penyewa yang motong dan setor. Betul. Penyewa dimintai bukti sewa, kayak kita ngemis kok. Padahal itu uang kita yang kita titip disetorkan. Betul ya, betul. Jadi kalau Bapak mau lebih aman, Bapak bikin surat aja. Bikin surat permintaan bukti potong dan bukti bayarnya ya, PPh sewa tersebut. Pakai surat tertulis, kirimkan pakai pos atau JNE. Nanti suatu hari kalau orang pajaknya yang datang, Bapak bilang, saya sudah minta loh kepada pihak penyewa loh, gitu. Saya sudah bersurat loh, mana mereka belum kasih saya suratnya. Belum kasih saya bukti potongnya, bukan salah saya dong. Tetapi saya sudah berusaha, sudah minta melalui surat. Gitu. Suruh orang pajak kejar si pemiliknya, penyewanya. Gitu ya. Thank you Pak Mariatan, semoga terbantu. Bapak Ivan Sutejo, malam Pak Ivan. Kalau pembeli tidak mau memberikan NPWP atau KTP, apakah berisiko jika menggunakan KTP random untuk menerbitkan faktur? Jawabannya berisiko Pak ya. Jangan dicoba ya. Jangan membuka faktur pajak atas nama orang lain. Jangan pernah dicoba ya. Bukalah faktur pajak atas nama si orang tersebut, si pembelinya langsung atau KTP yang dia berikan. Kalau dia bilang nih pakai KTP ini nih, ya udah kita ikutin dia gitu. Atau digunggung. Solusi lainnya digunggung ya. Tetapi jangan coba-coba buka faktur pajak atas nama orang yang kita tahu jelas-jelas bukan pembeli. Jangan. Oke. Thank you Pak Ivan Sutejo, semoga terbantu. Bapak Danaga 6009. Malam Pak Wan, malam Pak Danaga. Di laporan SPT ada uang tunai hampir 2 miliar. Wow, total harta 10 miliar. Apakah tidak menimbulkan pertanyaan sebaiknya gimana? Jawabannya tidak masalah Pak ya. Yang penting adalah sesuai kondisi sebenarnya. Oke. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak, yang benar gimana Pak? Oke. Kenyataannya bagaimana? Kalau emang kenyataannya ada uang 2 miliar tunai, ya tidak masalah gitu. Tapi kalau kenyataannya tidak begitu, ya mungkin Bapak boleh perbaikan ya, boleh dibenerin yang benernya berapa gitu ya. Tapi nggak usah pusing mengenai kita nggak usah pusing mengenai wajar nggak wajar gitu.
Kadang-kadang ada orang tertentu yang punya 2M tunai itu wajar. Ada orang-orang tertentu yang punya 2M itu merasa tidak wajar gitu. Jadi nggak usah pusing. Yang benar adalah ikuti kondisi sebenarnya bagaimana. Gitu Pak. Thank you Pak Danaga, semoga terbantu. Bapak Rian DLS. Malam kok, malam Pak Dian. Kalau kita lupa bayar PPh final 0,5% 3 bulan nih, Januari, Februari, Maret. Apakah bisa saya bayar lagi meskipun telat? Jawabannya bisa, nggak ada masalah ya. Namun ingat ya, Januari nggak mungkin bayar dong. Kan PPh final itu kan ada diskon ketika omset dari 0 sampai 500 juta ya. Berarti Januari nggak mungkin bayar. Kan Januari tidak mungkin dong punya omset 550 juta atau 600 juta kan nggak mungkin. Gitu ya. UMKM itu omsetnya batasannya maksimal 400 juta satu bulan. Oke, jadi kalau terlambat ya paling Februari Maret gitu. Boleh kok, boleh bayar sekarang Pak ya. Nanti ada denda gitu. Ya udahlah bayar aja dendanya. Kalau memang ada denda kita bayar. Oke, thank you Pak Rian, semoga terbantu. Bapak Danaga 6009. Kalau dimasukkan setara kas, keterangannya dalam bentuk apa? Keterangannya setara kas aja, gitu Pak ya. Jadi kas setara kas, keterangannya setara kas gitu aja. Nanti kalau AR tanya ya bilang aja campur-campur ini Pak. Ada setara kas dari apa? Dari uang tunai, kemudian dari furniture dan sebagainya, gitu ya. Setara kas. Nggak perlu kita jelaskan secara detail gitu. Thank you Pak Danaga, semoga terbantu. Bapak Ferik Chan. Malam Pak Wan, malam Pak Ferik. Mohon edukasinya. Kami sekitar Maret mengajukan NPPN karena kami khawatir PPh final tidak diperpanjang. Apakah masih bisa menggunakan PPh final 0,5%? Jawabannya bisa. Bisa ya Pak Ferik ya. Jadi orang pribadi yang sudah punya surat NPPN tetap boleh menggunakan PPh final ya, nggak usah khawatir. Dia tetap boleh. Surat NPPN tidaklah menggugurkan status UMKM seseorang ataupun sebaliknya. Oke, ini dua jalur yang berbeda, dua dunia yang berbeda dan tidak masalah. Oke. Semua terbantu Pak Ferik Chan. Bapak Mariatan, makasih kawan, salam sehat selalu kok. Sama-sama Pak Mariatan, sama-sama. Bapak Genus Bakiat. Malam kok, malam Pak Genus. Kalau telat lapor PPN bulanan nih dari Januari, Februari, apakah ada sanksi ya kok? Jawabannya ada ya, ada sanksinya. Ya udah Bapak lapor sekarang aja. Bapak lapor sekarang, nggak usah pusing dengan sanksinya. Nanti kalau sanksinya terbit Bapak bayar, gitu ya. Tapi Bapak nggak usah pusing. Sementara ini Bapak fokus ke depan aja. Jadi yang belum lapor dilaporin, terus ke depannya dirapiin. Gitu Pak. Mengenai denda, kalau nanti ada denda baru kita bayar. Kalau enggak ya nggak usah. Thank you Pak Genus, semoga terbantu. Bapak Pausnek, kok tanya, yang WNA transfer balik uang ke Cina buat bayar hutang. Apakah karena WNA ini orang pribadi, jadi nggak ada aspek perpajakannya kok? Jawabannya gini, pajak itu dikenakan atas penghasilan, bukan atas uang keluar, gitu ya. Jadi ketika dia transfer ke luar negeri, uangnya keluar, itu nggak ada hubungannya pajak. Pajak itu adalah ketika uang masuk. Nah, uang masuk itu kalau itu berasal dari gaji atau dagang atau jasa, maka itu kena pajak, gitu. Beda kalau badan PT perlu potong PPh 26 sebesar 20%. Nah, jadi PPh 26 itu kalau PT itu membayar jasa ke luar negeri, gitu ya. Membayar jasa ke luar negeri itu potong PPh 26. Tetapi kan WNA ini kan transfer ke luar negeri itu kan untuk diri dia sendiri ya. Untuk diri dia sendiri kan, bukan untuk bayar jasa kan. Nah, jadi kalau dia transfer ke luar negeri untuk diri dia sendiri yang nanti untuk bayar hutang, maka itu tidak usah potong PPh. Nah, potong PPh itu kalau untuk kita ke luar negeri bayar jasa, gitu ya. Ini kan dia WNA kan bayar untuk diri sendiri kan. Jadi dia mesti fokus penghasilannya mesti dibayar pajak. Oke. Thank you Pak Pausnek, semoga terbantu. Dari Bapak Ivan Sutejo, makasih jawabannya kok, sama-sama. Apakah ada batasan maksimal nominal transaksi yang fakturnya boleh digunggung? Tidak ada Pak ya, tidak ada batasan maksimal. Kalau sudah ratusan juta, apakah boleh digunggung? Jawabannya boleh. Jadi digunggung itu syaratnya adalah end user ya, atau pengguna akhir. Dan tidak ada syarat nominal uang, itu tidak ada. Oke, thank you Pak Ivan Sutejo, semoga terbantu. Bapak Danaga 6009.
Kenyataan tidak sampai 2 miliar, bisa membengkak karena perhitungan tarif KLU lebih tinggi dari kenyataan. Nah, oke Pak, kalau gitu Bapak sudah cukup ya, kita khilaf ya, kita tidak usah lagi melakukan cara yang sama. Jadi contohnya nih, KLU itu untungnya 30%, contoh ya. Kita untung cuma 10%. Ya udah, kita gunakan 10%, jangan 30% ya. Jadi KLU itu adalah maksimal saja. Nah, kita gunakan yang kondisi sebenarnya. Gitu ya. Thank you Pak Naga, semoga terbantu. Bapak David Win 1288. Malam Pak David, mau tanya. Kalau badan ada ngadain kegiatan pertandingan, lalu peserta bayar untuk ikut kegiatan tersebut, uang masuk atas pendaftaran peserta tersebut, apakah objek PPN nggak ya kok? Jadi gini, kalau ini adalah memang kegiatan usahanya si badan ini, contohnya badan ini kan kayak FIFA gitu ya, memang badan ini adalah badan yang memang bergerak di bidang ini, pertandingan begitu, maka itu objek PPN gitu ya, kalau DPKP gitu. Tetapi kalau itu hanya semacam main-main saja, semacam pertandingan santai-santai aja gitu ya, bukan usaha gitu ya, maka itu tidak usah kena PPN, itu masuk ke laporan terpisah sebagai other income dan other expense ya, penghasilan lain-lain dan beban lain-lain, begitu sih sementara ya. Nah, tetapi kalau memang dia memang bisnisnya adalah bisnis pertandingan begitu, maka itu objek PPN ya. Jadi gitu. Okay, thank you Pak David, semoga terbantu. Bapak Iki Merlia, Ibu ya. Kasus yang ke-1, untuk tahun 2025 ini perusahaan kami adalah PMA. Oke. Pada saat owner atau komisaris usia 80 tahun WNA akan memperpanjang data imigrasinya oleh Badan Imigran, mewajibkan untuk menambah setoran modal. Oh, oke. Terpotong Pak, terpotong Bu Iki. Setoran, oke, terpotong ya, coba diketik lagi. Iya, coba ditanya kepada imigrasinya, itu dasar hukumnya apa, Pak? Dasar hukumnya apa? Gitu ya. Seharusnya kalau emang nggak ada dasar hukumnya nggak usah gitu. Tapi kalau ada dasar hukum, maka kita mesti ikutin dasar hukumnya. Thank you Bu Ici. Bapak Ferik Chan, makasih Pak Wan, sama-sama. Bapak Hancel 9, Pak, kalau sudah punya NPWP dari tahun 2025, tidak bisa ikut PPh final UMKM ya? Jawabannya bisa ya, bisa PPh final UMKM sampai dengan Desember 2029 ya, sudah diperpanjang sampai 2029. Pokoknya semua orang pribadi itu bisa pakai PPh final 0,5% UMKM sampai Desember 2029. Jadi nggak usah pusing, nggak usah khawatir. Oke, thank you Pak Hancel, semoga terbantu. Makasih Pak, sama-sama. Bapak Ivan Sutejo. Kemudian kalau pihak pembeli memberikan KTP yang bukan nama mereka sendiri, nama pegawainya contohnya ya, apakah ini juga berisiko? Nah, ini juga berisiko Pak, tetapi kan kita nggak bisa kontrol ya. Yang penting kan itu dari dia tuh. Kalau itu dari dia, maka kan kita udah nggak bisa mengendalikan. Yang penting kan dia kasih kita KTP, kita bukan faktur pakai KTP ini, gitu kan? Yang penting ini bukan keinginan kita gitu loh, bukan inisiatif kita gitu loh. Kalau ini inisiatif kita baru jadi masalah gitu, tapi itu adalah inisiatifnya dia, maka kita nggak usah pusing. Ya udah, kita terima KTP, kita buka atas nama KTP ini, udah gitu aja, pusing, nggak usah pusing gitu ya. Nah, apakah ada risiko? Ada sedikit risiko, tetapi daripada kita nggak dagang kan gitu. Sementara kan dia nggak mau kasih KTP-nya tuh. Nah, sementara begitulah. Oke, thank you Pak Ivan Sutejo, semoga terbantu. Bapak Tas Sepatu Emori Original, kok mau tanya, kalau NPWP pusat tapi kegiatan usahanya di tempat lain, nanti survei PKP di NPWP pusat atau tempat usaha? Udah pasti di pusat ya, udah pasti di pusat. Jadi demi untuk menjadikan PKP-nya, Bapak nongkrong deh 1 minggu di kantor pusat gitu ya. 1 minggu di kantor pusat nongkrong aja, supaya ketika dia survei kita ada gitu ya. Nah, mengenai usaha lainnya itu kasih tahu dia aja, itu kita ada muter-muter, ada dagang juga muter-muter gitu. Tapi kan kita pusatnya ada di sini gitu, kasih tahu dia. Oke. Yang penting orangnya ada, nongkrong gitu supaya PKP jadi. Oke, thank you Pak Tas Sepatu Emori, semoga terbantu. Bapak Muljo Basuki, kok
tolong tanya, untuk kode barang di Cortex pakai kode 0000, apakah diperbolehkan? Sementara masih boleh Pak ya, tetapi kedepannya jangan. Kedepannya ikutilah kode yang benar atau yang mendekati yang benar, gitu ya, karena kode barang itu penting bagi DJP. Jadi lebih baik mendekati kebenaran. Okay. Thank you Pak Jobasuki. Bapak Ibu Yanti 99. Ko tanya, saat terbit faktur pajak, apakah wajib kode barang? Jawabannya wajib. Soalnya pilih kodenya sangat membingungkan. Jika kode 000 apakah kena sanksi? Sementara nggak kena sanksi Bu ya. Sementara memang nggak kena sanksi, masih diperbolehkan. Tetapi mulailah belajar untuk mencari kode yang benar. Ya, mulailah pelan-pelan belajar mencari kode yang benar, karena kedepannya itu DJP mau menelusuri ini barangnya apa, jenisnya apa gitu loh. Oke, jadi yang sudah terlanjur nggak apa-apa, tapi buat kedepannya lebih baik mendekati yang benar lebih baik ya, jangan kode 00 lagi. Thank you Bu Yanti, semoga terbantu. Ibu Dedias, kok mau tanya, penyusunan fiskal pada CV yang sudah perhitungan 11% berkurang di laporan laba rugi nggak sih kau sebenarnya? Gimana, ulang-ulang? Penyusutan fiskal pada CV yang sudah memperhitungkan 11% berkurang di laporan laba rugi nggak sih? Nggak nyambung nih Bu, mohon maaf nih, saya kurang paham. Boleh diketik lagi Bu, maksudnya bagaimana? Boleh diketik lagi Bu, tolong diketik lagi, maksudnya lebih jelas. Thank you Bu Dedias, semoga terbantu. Bapak Genus Bakeat, makasih kok. Kalau telat bayar PPN bulanan, dendanya berapa kok? Jadi telat lapor itu denda 500.000 ya. Telat bayar telat lapor adalah 500.000, telat bayar adalah 1% per bulan akumulasi ya. Jadi kalau telatnya 5 bulan berarti 5%. Itu kalau telat bayar. Kalau telat lapornya satu kali aja 500.000. Oke, thank you Pak Genus, semoga terbantu. Bapak Setifan 7, malam Pak Wan, malam Pak Setifan. Bagaimana menurut Bapak tentang konsultan pajak yang merupakan ex-DJP yang main dua kaki? Ya, suka-suka dia aja Pak. Data-data WP dimanfaatin dan diberikan ke koleganya di DJP, WP langsung di SP2 2 tahun berturut-turut. Ya, suka-suka dia Pak, namanya oknum, mau gimana Pak. Nah, kalau Bapak punya bukti, Bapak laporkan kepada lapor Pak Purbaya. Oke, tinggal di chatting aja ke lapor Pak Purbaya kalau punya bukti. Kalau enggak, ya kita hadapi pemeriksaannya, gitu Pak ya. Kalau Bapak mau iseng-iseng, mau lapor ke mau gugat ke pengadilan, itu lebih bagus lagi kalau mau. Oke, thank you Pak Setiman, semoga terbantu. Bapak Rian Mahendra, malam kok, malam Pak Rian. Apakah STP atas terlambat lapor itu pasti ada? Jawabannya belum tentu, tapi biasanya ada. Oke. Saya lapor SPT tahunan orang pribadi baru tanggal 3 Mei dan sampai sekarang tidak ada kabar STP. Oh ya udah bagus Pak, nggak usah pusing ya. Jadi kalau STP nggak terbit ya kita nggak usah mencari-cari gitu loh. Kita tidak usah berusaha mencari mana nih STP-nya nih. Gue mau bayar denda nih. Nggak usah Pak. Jadi kalau dendanya ada ya kita bayar. Kalau nggak ada ya nggak usah pusing gitu Pak ya. Oke. Sejak zaman Cortex itu SPT denda-denda tuh muncul lebih bagus, lebih rapi muncul denda ya di Cortex kita. Coba Papa cek di Cortex ya, di bagian pembayaran mungkin ada denda. Thank you Pak Rian, semoga terbantu. Bapak Pausnek, kok kalau WNA bayar jasa ke luar negeri Cina, apakah WNA tersebut potong PPh atau jasa tersebut? Nah, kalau dia PT, jadi WNA ini bentuknya apa nih? Pribadi kah atau PT? Kalau dia bentuknya pribadi, maka tidak ada pemotongan PPh. Tapi kalau dia bentuknya PT atau CV, maka ada tuh pemotongan PPh 26 yang 20%. Gitu ya. Jadi kalau dia sebagai pribadi bayar uang ke luar negeri ya nggak masalah, nggak usah potong-potong. Tetapi kalau dia bentuknya badan di Indonesia nih ya, maka dia harus potong PPh 26 ketika bayar jasa ke luar negeri. Oke. Sepemahaman saya begitu. Thank you Pak Pausnek, semoga terbantu. Bapak David Win, makasih kok, sama-sama. Bapak Fadele Mirilfat, Pak, PPN masukan yang tidak dikreditkan apakah harus dikoreksi fiskal? Saya rasa tidak ya. PPN masukan sepanjang itu sah maka itu boleh dibiayakan ya, tidak harus dikreditkan, itu tidak masalah dan tidak perlu dikoreksi fiskal. Oke. Thank you Pak Fadel, semoga terbantu. Ibu Yuni 1813, Pak mau tanya, kalau faktur pajak 070 kawasan bebas Batam ya, kan ada PPBG.
tanggal fakturnya otomatis H-1 PPBJ terbit, Pak. Tapi tidak sama dengan tanggal invoice, Pak. Bolehkah? Oke. Kalau Ibu bisa, Ibu kondisikan supaya sama. Ya, tetapi kalau nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Kalau emang betul-betul ini gara-gara kesalahan, gara-gara masalah sistem gitu ya, ya udah nggak apa-apa. Nanti ketika ada pemeriksaan, Ibu jelaskan, memang kondisi real lapangan seperti itu, Pak. Gitu, kasih tahu ke orang pajaknya. Oke. Nah, kalau emang Ibu mampu dan bisa, lebih bagus disamain waktunya, tanggalnya, gitu ya. Kalau memungkinkan, gitu Bu. Tapi kalau nggak memungkinkan, ya udah nggak apa-apa. Tapi kan kita bisa menjelaskan. Oke. Thank you Bu Yuni, semoga terbantu. Bapak Ibu Pudel Bicorais Friends. Usaha gadai bentuknya PT belum berjalan karena izin gadai dari OKK baru keluar Agustus 2025. Tetapi ternyata sudah otomatis di PKP dari Januari. Wow. Sekarang kena tagihan karena nggak lapor PPN. Gimana solusinya? Oke. Yang pertama adalah Ibu boleh minta permohonan, bikin surat ya, permohonan pembatalan STP dengan alasan saya tidak pernah diberitahu kalau saya ini sudah PKP dan saya tidak pernah disampaikan SPPKP-nya, bilang begitu ya. Nah, jadi bikin surat permohonan pembatalan, saya tidak pernah minta PKP secara mandiri, tiba-tiba di PKP-kan. Kalau setelah di PKP-kan, saya tidak diberitahu kalau saya sudah PKP, gitu Bu, kasih tahu. Oke, thank you Pak Bu Pudel, semoga terbantu. PPN-nya. Bapak Rian, apakah STP atas terlambat lapor? Oh, tadi sudah ya, pasti ada. Saya lapor SPT tahunan orang pribadi di Mei ya, dan sampai sekarang nggak ada kabar STP. Ya, mudah-mudahan nggak ada Pak. Nggak usah pusing Pak kalau nggak ada ya. Kalau ada baru kita bayar. Oke, thank you Pak Rian. Oke, teman-teman sudah lewat jam 9 ya, kita akan tampung dulu ya. Kita tampung yang belum dijawab, kita akan jawab di YouTube. Oke, ada Ibu Utik Cikweng, ada Bapak Agustina, Ibu ya. Kemudian Bapak TFHHH. Oke, teman-teman, mohon maaf yang belum dijawab ya. Kita akan jawab di YouTube, di video YouTube Pajak Smart. Dan kita akan jumpa lagi di hari Senin depan jam 8 malam seperti biasa. Oke, thank you teman-teman semua ya. Makasih semuanya. Mari, thank you.